Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Alan Firman Jaya. Saya adalah dosen di Universitas PGRI Ronggolawai Tuban, khususnya di Prodi PG PAUD. Adapun deskripsi mata kuliah yang akan saya sampaikan adalah Psikologi Perkembangan Anak, di mana psikologi perkembangan anak ini mempunyai beban SKS berjumlah 3. Kemudian, adapun capaian pembelajaran yang ada pada mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu memahami hakikat teori pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami hukum dalam perkembangan. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami teori ahli perkembangan kognitif. Yang keempat adalah mahasiswa mampu memahami tahapan perkembangan. Yang kelima, mahasiswa dapat mengetahui isu dan faktor yang mempengaruhi perkembangan. Kemudian yang terakhir, yang keenam adalah mahasiswa dapat mengaplikasikan psikologi perkembangan terhadap pendidikan anak usia dini. Kemudian, adapun materi pembelajaran yang didapatkan pada mata kuliah ini adalah definisi perkembangan dan pertumbuhan, itu yang pertama. Yang kedua adalah isu yang marak pada masyarakat. Yang ketiga adalah teori perkembangan kognitif Jean Piaget. Kemudian yang keempat adalah teori perkembangan Sigmund Freud. Yang kelima adalah teori perkembangan Vygotsky. Yang keenam adalah hukum-hukum perkembangan. Yang ketujuh adalah perkembangan periode pranatal. Yang kedelapan adalah perkembangan periode bayi. Yang kesembilan adalah perkembangan periode kanak-kanak awal. Kesepuluh, perkembangan periode masa kanak-kanak akhir. Ke-11 adalah perkembangan periode remaja. Kemudian yang ke-12 adalah aspek-aspek perkembangan anak usia 2-6 tahun. Adapun materi pembelajaran yang ke-13 dan ke-14 adalah aplikasi psikologi perkembangan terhadap pendidikan anak usia dini. Yang kemudian, adapun penilaian yang dilakukan pada mata kuliah saya adalah 10% adalah aktivitas atau absensi, 20% adalah tugas-tugas, makalah, presentasi, kemudian 30% adalah UTS, kemudian 40%-nya adalah UAS. Dalam metode pembelajaran di Universitas PGRI Ronggolawai Tuban, khususnya adalah Prodi PG PAUD, saya menerapkan metode hybrid, di mana bisa menggunakan daring yang berupa menggunakan aplikasi Zoom Meeting, Google Meet, kemudian Google Class, WhatsApp Group. Adapun secara detail proses pembelajarannya dapat dilihat pada video berikut ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman, sehat? Sehat, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Hari ini yang nggak masuk kira-kira siapa? Mbak Isa. Kenapa? Mbak Isa. Kenapa Mbak Isa? Tadi katanya ada acara. Wah, ada acara panjang. Oke, jadi yang nggak masuk sekitar 2 orang Pak ya, dari sekitar 30 orang. Oke, terima kasih. Materi kali ini kita akan membahas tentang psikologi perkembangan, ya. Jadi hakikatnya psikologi perkembangan itu seperti apa sih? Kemudian nanti di dalamnya batasan-batasan dalam psikologi perkembangan seperti apa? Perbedaan antara psikologi dengan perkembangan seperti apa? Pertumbuhan dengan perkembangan perbedaannya seperti apa? Nanti kita bahas di materi ini. Sebelumnya, teman-teman ada yang sudah tahu belum apa itu psikologi? Ada yang tahu? Psikologi itu apa? Mbak Ian mungkin? Belum tahu, Pak. Iya? Belum tahu. Belum tahu. Kalau Mbak Cisna? Belum, Pak. Belum tahu. Oke, saya jelaskan. Jadi sebelum kita membahas tentang psikologi perkembangan, kita akan membahas terlebih dahulu tentang apa itu psikologi, ya. Jadi psikologi itu kita bagi menjadi 2. Yang pertama itu adalah psike atau jiwa atau roh. Yang kedua adalah logos, ilmu. Nah, yang jadi pertanyaan adalah bahwa jiwa itu kan bentuknya abstrak, gitu ya, abstrak, nggak kelihatan, nggak bisa diraba, nggak bisa dipegang, nggak bisa dicium aromanya, tapi kok bisa dipelajari, gitu ya. Kemudian logos itu adalah ilmu. Jadi ilmu yang mempelajari tentang jiwa atau roh. Nah, bagaimana kita mempelajarinya? Ada yang tahu nggak kira-kira seperti apa? Terlihat dari perilaku, Pak. Terlihat dari bayar perilakunya. Seperti apa contohnya? Ketika keadaan jiwa kita tidak baik, pastinya juga perilaku
kita yang ditimbulkan juga berbeda dari biasanya. Oke, ya kurang lebih seperti itu. Jadi jiwa itu bisa dilihat atau bisa diobservasi atau bisa dipelajari dari gejala-gejalanya. Gejalanya itu muncul dari perilaku. Contohnya, ya misalkan kita lagi cemas, lagi keadaan cemas, lagi keadaan bingung. Yang bisa dilihat dari perilakunya apa? Mungkin dia berkeringat dingin, mungkin dia duduk dengan gak tenang, atau mungkin dia kurang konsentrasi, tengok kanan, tengok kiri. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari jiwa ya yang bisa diamati. Bahwa oh ini anak, oh ini orang ternyata sedang mengalami kecemasan. Nah, itu adalah psikik jiwa atau roh. Jadi kesimpulannya adalah ini tadi ya, jiwa adalah sesuatu yang tidak bisa dipelajari secara ilmiah, keberadaannya dapat diobservasi, kemudian yang dipelajari psikologi bukan jiwa secara langsung tetapi manifestasi seperti yang dikatakan Mbak Ian itu sendiri. Manifestasi itu adalah kumpulan-kumpulan atau istilahnya ya kumpulan-kumpulan dari keberadaan jiwa berupa perilaku dan hal-hal yang berhubungan dengan perilaku. Jadi yang bisa dilihat ya, misalkan kalau orang cemas tuh dilihat dari secara fisik apa aja ya. Pertama mungkin keringatnya, detak jantungnya meningkat, matanya membesar. Nah, itu adalah kumpulan-kumpulan manifestasi ya, yang terkumpul menjadi satu. Kemudian dapat disimpulkan manusia dapat mengetahui jiwa seseorang hanya dengan mengenal gejalanya. Itu ya. Jadi orang tuh bisa tahu dari gejalanya. Contohnya misalkan kalau kita lagi takut gitu, apa yang terjadi bisa dilihat di observasi pada mukanya, ekspresi mukanya seperti apa, kemudian gestur tubuhnya seperti apa, kemudian tindakannya, mungkin juga nafasnya, detak jantungnya. Itu yang bisa diobservasi. Yang selanjutnya adalah tingkah laku merupakan kenyataan jiwa yang dapat kita hayati dari luar. Artinya apa? Bahwa kenyataan yang ada di dalam jiwa ya, itu bisa terlihat, bisa termanifestasi, bisa keluar, bisa muncul dari luar. Jadi secara nggak sengaja teman-teman menampakkan sebenarnya apa yang dirasakan psikis kita, gitu ya. Entah itu teman-teman lagi seneng, lagi happy, lagi sedih, itu sebenarnya terlihat. Kadang ada teman-teman yang ngomong, kamu kenapa Pak hari ini diem aja? Nah, itu kan berbeda dengan hari sebelumnya. Kamu kenapa hari ini kok kayaknya nunduk terus, kok kamu kenapa hari ini kok kurang respon dan sebagainya. Itu adalah kenyataan jiwa yang dari dalam itu bisa terlihat, secara tidak langsung bisa terlihat. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu mungkin? Belum ada. Oke, kita lanjut. Poin selanjutnya, gejala-gejala jiwa diantaranya adalah mengamati, menanggapi, mengingat, kemudian memikir. Ya, mengamati kayak teman-teman sedang mengamati saya, kemudian menanggapi. Ketika ada respon, tentu akan ditanggapi. Ketika saya memberikan respon, pertanyaan tentu teman-teman akan menanggapi. Ketika teman-teman mendapatkan respon, misalkan ada suara butuh, kira-kira hal yang akan dilakukan untuk menanggapi tersebut seperti apa? Nah, itu adalah gejala-gejala jiwa. Yang selanjutnya adalah, jadi psikologi itu adalah sebuah ilmu pengetahuan dan ilmu terapan yang mempelajari mengenai perilaku dan fungsi mental manusia secara utuh, gitu ya, menurut Wikipedia. Kemudian ilmu yang berkaitan dengan proses mental, baik normal maupun abnormal. Jadi psikologi itu membahasnya hal-hal yang normal dan hal-hal yang tidak normal atau abnormal, dan pengaruhnya terhadap atau pada perilaku. Ilmu pengetahuan tentang gejala dan kegiatan jiwa, itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sampai sini ada yang ditanyakan? Terlalu cepat saya menjelaskan? Tidak ada? Oke. Jadi selanjutnya, next. Nah, di sini objek psikologi itu biasanya akan dibagi menjadi dua, yaitu objek secara material, kemudian secara formal. Apa aja? Kalau secara material itu adalah objek yang bersifat umum dilihat dari wujudnya. Jadi objek itu bisa dilihat secara umum dari berbagai bentuk wujudnya. Kemudian salah satunya adalah manusia, ya. Jadi manusia itu adalah objek yang bersifat umum. Biasanya mengobservasi perilaku manusia, kemudian bagaimana bentuk karakteristik kepribadiannya manusia, pola pikirnya manusia, memorinya manusia. Nah, itu bisa dipelajari. Kemudian secara formal, psikologi itu bersifat spesifik, ya, dari segi tertentu objek material yang dibahas. Misalkan nih,
Misalkan objeknya adalah manusia kan secara general ya, secara umum. Tapi nanti secara spesifik dia akan membahas apanya dari manusia. Apakah perilakunya, apakah pola pikirnya, apakah kepribadiannya, apakah motivasinya, tergantung. Nah, itu yang disebut formal secara spesifik. Kalau secara umum, secara material, secara umum adalah manusianya. Tapi perkembangan ilmu psikologi sekarang itu lebih banyak, bukan lebih banyak, biasanya sudah memiliki variasi. Ada nanti psikologi olahraga, kemudian psikologi komunikasi, psikologi manajemen, banyak sekarang. Tidak hanya berfokus kepada manusia, tapi tetap poin utamanya adalah manusia, gitu ya. Kemudian yang di formal, nah ini adalah perilaku seperti yang saya bilang, bagaimana kaitannya psikologi dengan perilaku manusia. Jadi nanti ada observasinya, ada instrumen yang digunakan dan lain sebagainya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Gak ada? Gak ada. Next, adapun fungsi-fungsi psikologi. Di sini ada 3 tahapan, bukan 3 tahapan ya sebenarnya. 3 penjabaran. Yang pertama ada deskriptif, kemudian ada prediktif, kemudian ada pengendalian. Kalau yang deskriptif itu biasanya fungsi psikologi dalam menggambarkan objek formal secara lengkap, benar dan jelas. Jadi menceritakan kayak studi deskripsi tentang perilaku anak usia dini di area pesisir pantai Tuban. Jadi dia menceritakan bagaimana perilakunya, kesehariannya, bagaimana perkembangan anak di pesisir pantai Tuban itu seperti apa, dideskripsikan, diceritakan. Kemudian prediktif, fungsinya psikologi adalah membuat perkiraan yang dapat terjadi di kemudian hari berkenaan dengan perilaku manusia. Jadi artinya bahwa manusia itu dapat diprediksi perilakunya seperti apa. Contoh yang paling umum atau yang paling sering dipakai adalah tentang istilahnya pemusatan bakat dan minat, atau melihat bagaimana IQ seseorang. Nah, itu akan bisa diprediksi. Fungsinya seperti itu. Jadi minat teman-teman kemana, arahnya kemana, tujuannya kemana, perkembangannya nanti seperti apa, IQ-nya berapa, cocoknya kuliah di mana, cocoknya masuk jurusan A, B atau C. Nah, itu bisa diprediksi oleh psikologi. Itu secara umum. Tapi kalau secara khusus, biasanya psikologi itu akan membahas tentang bagaimana sih gangguan kejiwaan ini, sebab-sebabnya apa, kemudian nanti perilaku kedepannya kalau tidak ditangani seperti apa. Biasanya seperti itu. Oke. Yang selanjutnya adalah proses pengendalian. Kalau pengendalian, jadi untuk mengarahkan perilaku manusia pada hal-hal yang diharapkan dan menghindari hal-hal yang tidak diharapkan. Maksudnya adalah kalau di proses ini nanti perilaku manusia itu dapat dikontrol. Jadi bagaimana sih kita mengontrol perilaku kita? Bagaimana sih kita mengharapkan perilaku kita menjadi lebih baik? Kayak gini ini menggunakan instrumen. Kalau kita ingin meningkatkan EQ kita, itu menggunakan biasanya tes psikologis tentang kecerdasan. Kemudian kalau kita ingin mengasah bakat kita, kemudian bakat kita ada di mana, kemudian bisa diarahkan ke A, ke B, ke C, itu biasanya ya tes bakat minat. Sampai sini ada yang ditanyakan? Oh, silakan Mbak ya. Pak, untuk terkait tes yang untuk pengendalian itu kita dapatnya dari mana? Misalkan kita sendiri pengen tahu. Ya, kalau biasanya tes-tes psikologis itu tentunya di para ahli ya, artinya para psikolog, kemudian psikiatri itu biasanya menggunakan alat-alat tes yang ada instrumennya. Instrumen ini biasanya dikaitkan dengan lembar observasi, kemudian hasil belajar anak dan lain sebagainya. Jadi kalau untuk dosen biasa ataupun tenaga-tenaga pendidik biasa itu tidak diperkenankan, karena bisa jadi nanti kevalitan dan pengukuran kurang lebih seperti itu. Jadi kalau ingin mengecek berapa sih EQ kita mengalami gejala psikologis apa sih sebenarnya kok kita merasa cemas terus, nggak pede. Nah, itu sebaiknya dikonsultasikan dengan psikolog atau psikiatri. Gitu Mbak Ina. Ada lagi yang ditanyakan? Atau next. Nah, ini adalah beberapa klasifikasi tentang psikologis. Mungkin bisa kita lewati karena terlalu banyak materinya tentang psikologi. Kita masuk ke psikologi perkembangan. Psikologi adalah salah satu cabang dari psikologi sendiri. Oke, kemudian ilmu pengetahuan yang mengaji tentang perkembangan manusia, di mana perkembangan itu bersifat sistematis, gitu ya, kemudian adaptif, kemudian berlangsung sepanjang tentang kehidupan.
Nah, ini adalah definisi dari psikologi perkembangan itu sendiri. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Lanjut? Pertumbuhan. Jadi Chaplin tahun 2002 menjelaskan bahwa pertumbuhan sebagai suatu pertambahan atau kenaikan dalam ukuran dari berbagai tubuh, berbagai bagian-bagian tubuh atau organisme sebagai suatu keseluruhan. Sinoloman menjelaskan bahwa pertumbuhan menunjukkan perubahan secara kuantitatif. Sampai sini dipahami dulu kata-katanya. Jadi ada perubahan berbagai ukuran, kenaikan, kemudian di bagian-bagian tubuh tertentu. Kemudian menurut Sinoloman adalah perubahan secara kuantitatif. Ada yang mau ditanyakan atau saya yang akan bertanya? Kira-kira kalau contoh dari pertumbuhan itu seperti apa? Contoh dari pertumbuhan. Pendek menjadi tinggi. Terus ada lagi secara kuantitatif. Ingat kata-katanya adalah secara kuantitatif. Jadi misalnya ukurannya adalah 30 cm, tingginya 30 cm, ternyata makin lama makin tinggi menjadi 60 cm, 160, kemudian 170. Nah, itu yang disebut kuantitatif, gitu ya. Jadi perubahannya itu tumbuh itu secara kuantitatif, bertambah berat, bertambah panjang, gitu ya. Kemudian fungsi-fungsinya yang tadinya rambutnya sedikit tambah banyak. Nah, itu adalah pertumbuhan. Gitu. Seperti gambar di samping, ukurannya dari anak 0 tahun, gitu kan, yang tadinya cuma 50 cm bisa naik menjadi 100 cm, bisa naik lagi terus. Itu yang disebut pertumbuhan. Kemudian kalau perkembangan seperti apa? Menurut Sievert dan Hofung adalah long-term change in a person's growth, feelings, pattern of thinking, social relationship, and motor skills. Kalau menurut Chaplin adalah adanya perubahan yang berkesinambungan dan progresif dalam organisme dari lahir sampai mati. Kemudian terdapat juga di situ pertumbuhan dan kedewasaan. Kalau punyanya Moss adalah suatu proses ke arah yang sempurna dan tidak dapat diulang kembali. Jadi kalau punyanya Hofung itu adalah perubahan jangka panjang, ya. Yang namanya perkembangan itu perubahannya jangka panjang dari 0 sampai nanti meninggal, itu terus ada perkembangan. Itu kan berkaitan dengan perasaan, ya, pola pikir, pattern of thinking, kemudian hubungan sosial, relationship, kemudian motorik skills, motorik halusnya, motorik kasarnya. Jadi bukan hanya bertambah panjang, bertambah besar, bertambah lebar, tapi juga di situ ada istilahnya kesempurnaan. Yang tadinya tidak sempurna menjadi lebih sempurna. Yang tadinya masih belum bisa memegang erat benda-benda, kemudian bisa menjadi pemegang lebih erat. Yang tadinya melempar cuma hanya 1 meter, bisa melempar menjadi 5 meter dan seterusnya. Nah, kalau Chaplin di sini adalah adanya perubahan yang berkesinambungan. Jadi artinya yang tadinya saya bilang adalah belum bisa, gitu kan, menjadi lebih bisa dibarengi dengan kesempurnaan anggota tubuh. Karena di sini ada pertumbuhan, gitu ya, ada pertumbuhan. Kemudian mature atau kedewasaan, matangan. Jadi orang harusnya berkembang itu selain umurnya bertambah dewasa, pola pikirnya tentu harusnya bertambah dewasa. Pola pikirnya, kemudian bagaimana problem solvingnya itu juga harusnya bertambah. Kalau Moss adalah suatu proses ke arah yang sempurna dan tidak dapat diulang kembali, seperti yang saya bilang tadi ya. Jadi kira-kira tahu perbedaan antara perubahan, pertumbuhan dan perkembangan? Ada yang bisa kasih contoh nggak kira-kira? Kalau pertumbuhan apa, kalau perkembangan apa kira-kira? Contohnya ya Pak. Contoh kasusnya seperti apa? Mbak Ian nanti coba. Pertumbuhan itu terkait kuantitatif, jadi misalkan dari berat badan. Oke, berat badan. Sekarang berapa? Yang sekarang misalkan 20 kilo. 20 kilo, terus tahun kemudian jadinya 25 kilo, 25 kan kilo. seperti itu. Terus kemudian perkembangan itu Ya, sebelumnya belum bisa merangkak, terus seiring bertambahnya usia jadi bisa merangkak dan berjalan. Benar sekali. Jadi seperti itu contohnya. Semakin matang, semakin sempurna perilakunya, itu adalah menunjukkan perkembangan, baik itu perkembangan emosi, perkembangan kognitif. Nanti kan ada instrumen-instrumen yang menjelaskan bagaimana sih perkembangan kognitif. Rujukannya adalah teori psikologi perkembangan. Oke, itu ya, clear ya, paham ya.
Next, ini jadi adalah irisannya. Jadi perkembangan itu di dalamnya tentu ada pertumbuhan, ya. Di dalamnya ada perubahan, kemudian ada kematangan. Jadi kalau salah satu di antara ini tidak ada, maka tidak bisa disebut perkembangan. Kalau tumbuh tok, gitu ya. Kalau tumbuh tok, tapi tidak berkembang, nah itu berarti ada gangguan secara psikologis. Nah itu nanti mentalnya, entah itu gangguan motorik halusnya, seperti itu. Mentalnya tumbuh, perkembangannya ada, tapi kematangannya ada, kematangan secara fisik ada, tapi ternyata pertumbuhannya tidak sejalan. Bisa jadi apa? Bisa biasanya anak-anak yang memiliki tingkat stunting, ya, biasanya dikatakan stunting, anak-anak yang kurus, kecil, pendek dan sebagainya, atau bahasa kasarnya adalah anak-anak yang misalnya tingginya di bawah rata-rata, kayak misalkan kalau kasusnya anak-anak yang kecil-kecil itu ya, yang tapi usianya udah 20 tahun, 25 tahun, nah biasanya seperti itu. Jadi pertumbuhannya dia tidak bisa mentok. Oke. Nah, perkembangan dan pertumbuhan ini adalah salah satu kasusnya, bisa dilihat seperti itu ya. Ada perubahan fisik, peningkatan jumlah sel, kemudian kalau kuantitatif itu peningkatan ukuran, struktur, tinggi badan, berat, dan lain sebagainya. Itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak kira-kira? Ada yang mau ditanyakan nggak? Dipahami terlebih dahulu bagaimana prosesnya, kemudian perbedaannya. Boleh, nggak ada yang ditanyakan? Nggak ada. Oke, kalau tidak ada, ini perkembangan. Kemudian seperti yang kita tahu bahwa tumbuh kembang itu mempunyai ciri-ciri khusus, ya. Ciri-ciri khusus diantaranya adalah perubahan dari aspek fisik dan psikis, seperti yang dibilang Mbak Ian tadi, bahwa bertambah tinggi, bertambah berat, kemampuan berpikirnya meningkat, dan lain sebagainya. Kemudian perubahan dalam proporsi. Jadi pada saat anak-anak memiliki imajinasi yang beragam, kemudian pada saat dewasa menjadi lebih realistik. Contohnya adalah dulu kita sering beranggapan bahwa ada peri, kemudian ada pangeran kodok, kemudian ada pesawat yang bawa uang, rumit, pesawat minta uang. Nah, seperti kurang lebih seperti imajinasi kita. Kita berimajinasi ingin jadi gedenya, ingin jadi princess gitu ya. Tahu-tahu jadi ibu rumah tangga, ya. Nah, itu adalah proporsi. Jadi dulu waktu kecil imajinasi kita meledak-ledak. Nah, itu kan proses dimana harusnya seorang orang yang dewasa, guru, orang tua, ibu itu harusnya dapat mengakomodir atau dapat menampung imajinasi anak. Jadinya nanti gedenya anak-anak yang berpikir secara kreatif hadapannya. Tapi dengan bertambahnya usia, bertambahnya pengalaman hidup yang pahit gitu ya, menjadikan kita lebih dewasa. Oh, ternyata nggak semua yang kita harapkan itu bisa didapatkan, nggak semua impian kita itu bisa tercapai, gitu kan? Nah, itulah proporsinya perubahan, menjadi lebih realistis, kadang malah cenderung ke arah pesimis gitu, karena terlalu banyak memakan pengalaman-pengalaman pahit. Oke, lanjut. Kemudian lenyapnya tanda-tanda yang lama. Ini adalah ciri-ciri perkembangan ya, tumbuh kembang, tumbuh dan berkembang. Bukan nggak tumbuh tok, nggak kembang tok, tapi tumbuh kembang. Dulu kita punya gigi palsu, gigi susu. Gigi susu. Anak kecil tuh kalau baru lahir tuh giginya banyak, kecil tapi kropos. Nah, itu yang disebut gigi susu. Begitu gigi susunya tanggal, itu akan digantikan dengan gigi permanen atau gigi dewasa. Kalau gigi dewasa tanggal, maka kita akan ompong karena udah nggak ada penggantinya, gitu ya. Itu ada tanda-tanda kecil, tanda-tanda lama. Kemudian muncul bulu halus, dulu kan waktu sebelumnya rambut banyak, bulunya halus banyak. Sekarang rambutnya udah tebel, rambutnya sudah istilahnya panjang-panjang, jadi udah tergantikan. Oke. Biasanya kemudian disusul kalau muncul tanda-tanda lamanya lenyap, kemudian timbul tanda-tanda baru, gitu kan. Dari anak yang belum bisa berbicara secara lancar, kemudian berubah menjadi berbicara secara lancar. Yang tadinya cuma babbling, kemudian bisa A, I, U, bisa menyebutkan abjad A sampai Z dan seterusnya. Dari merangkak bisa berjalan. Nah, itulah contohnya seperti itu. Next. Kemudian
Di dalam prinsip-prinsip perkembangan sendiri tentunya ada proses-proses ya, proses-proses yang tidak bisa terlepas gitu kan. Proses yang tidak pernah berhenti. Jadi perkembangan itu terus berlanjut dari nol seperti yang saya bilang tadi, dari kita lahir kita akan berkembang baik secara fisiknya, baik secara emosional, baik secara kemampuannya, dari aspek-aspek perkembangan, baik secara kognitifnya. Nah, kemudian prinsip yang selanjutnya adalah saling mempengaruhi ya. Jadi satu perkembangan, satu pertumbuhan itu akan saling mempengaruhi setiap aspek perkembangan, baik fisik, emosi, intelijensi sosial, intelijensi dan sosial maksudnya, satu sama lain saling mempengaruhi dan ada korelasi yang positif antara aspek tersebut. Sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Kira-kira harusnya tahu nih yang dimaksud saling mempengaruhi, contoh kasusnya seperti apa sih? Ayo, Ranum, ayo. Tahu kira-kira apa? Nggak tahu, Pak. Kurang tahu. Iya. Mbak Ranti? Nggak tahu? Jadi contoh kasusnya adalah misalkan ya mungkin ada yang bisa memberikan contoh bagaimana maksud dari saling mempengaruhi? Daripada saya tunjuk nggak ngerti anak desa tuh kan? Yang dimaksud saling mempengaruhi seperti apa kira-kira? Jadi antara pertumbuhan dan perkembangan itu seperti apa? Tumbuhnya seperti apa? Ada yang mau bantu? Nggak ada? Jadi saya jelaskan lagi ya. Kalau saling mempengaruhi itu seperti yang dibilang Mbak Ian tadi ya. Jadi kalau secara fisik dia nanti mampu untuk melakukan aktivitas gitu ya, melakukan aktivitas tugas perkembangannya kemudian akan tercapai. Apabila tugas perkembangannya akan tercapai, maka emosionalnya akan terbentuk. Dia merasa aman, merasa nyaman gitu kan, merasa bisa dihadiri oleh orang lain. Nah, itu adalah salah satu bentuk interaksi atau salah satu bentuk hubungan antara hal fisik dan hal yang berupa psikis atau mental gitu. Pada saat orang mampu berpikir gitu kan, dia akan mampu berpikir, maka perilakunya pun akan mendukung apa yang dilakukan. Jadi pada saat anak yang memikir, misalkan ada tugas nih dari bu gurunya, ayo bangkunya diangkat, diberesin sebelum pulang. Secara fisik anak akan mampu mengangkat gitu kan. Tetapi kalau kognitifnya kurang, gitu kan, secara kognitif kurang, dia tidak akan tahu cara meletakkan bangkunya seperti apa. Apakah berdiri ditaruh di atas atau harus dibalik atau harus digimanakan sesuai dengan instruksinya. Nah, anak itu akan mengalami kecenderungan bahwa dia tuh merasa melakukan sesuatu hal yang serba salah terus. Kok kayak gini disalahkan, kayak gitu disalahkan. Padahal usaha dia untuk melakukan aktivitas itu sudah ada effortnya. Beda dengan anak yang sudah mempunyai kecerdasan secara intelektual sudah bagus, didukung dengan kemampuan motoriknya yang bagus. Hal itu tidak akan menjadi masalah yang terlalu besar. Oke, yang selanjutnya adalah mengikuti pola arahan tertentu. Tiap tahap merupakan hasil perkembangan tahapan sebelumnya ya. Tadi seperti yang kita bilang bahwa tahapan yang sebelumnya misalkan merangkak, dia sudah bisa berjalan. Yang tadinya babbling sudah bisa berbicara jelas, a, i, u, e, o. Next. Terjadi pada tempo yang berlainan. Jadi anak itu biasanya tempo perkembangannya berbeda-beda. Kalau nanti pada saat usia SMP, SMA itu akan terlampaui, lebih cepat terlampaui. Kadang kita berpikir, kok temanku dulu yang SD padahal kecil, sekarang kok tinggi-tinggi banget. Nah, biasanya gitu. Temanku yang cewek dulu kecil-kecil kok sekarang makin kecil. Nah, jadi perbandingannya seperti itu. Dulu cewek kita merasa paling cewek biasanya merasa paling tinggi, udah paling gede badannya gitu kan dibandingkan dengan cowok. Tapi perkembangan ya normalnya itu adalah ya jelas ya bagaimana keluarga berperan penting, pendidikan dan sebagainya, teman kelompok sebaya dan sebagainya. Kemudian pengalaman hidup. Nah, kalau pengalaman hidup ini tentunya bahwa kita tahu pengalaman itu adalah guru yang terbaik menentukan bagaimana kita akan merespon perilaku orang, merespon permasalahan-permasalahan yang ada, tergantung dari pengalaman. Yang terakhir mungkin adalah faktor eksternal adalah lingkungan tempat tinggal ya. Jadi di situ nanti kita akan dipengaruhi oleh beberapa faktor.
tempat tinggal, bagaimana lingkungan itu bisa menyebabkan kita mempengaruhi pola pikir kita, perilaku kita, dan lain sebagainya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, materinya sudah habis. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada. Kalau tidak ada, saya bertanya kepada Mbak Mutiara Gersa. Kira-kira faktor apa saja sih yang dapat mendukung perkembangan pada manusia itu apa aja? Ada dua, yaitu Ada dua, yang pertama internal dan eksternal. internal dan eksternal. Kalau eksternal apa aja? Keluarga, Keluarga, teman sebaya, pengalaman hidup, kesehatan, tempat tinggal, lingkungan. Oke, bagus gitu ya. Jadi kurang lebih segitu materinya ya. Teman-teman nanti bisa dibaca ulang, nanti materi ini akan saya share di grup WA ataupun nanti teman-teman bisa minta PowerPoint-nya lewat flash disk. Tuh. Untuk minggu depan tugasnya adalah teman-teman mengobservasi, jangan lupa ditulis, teman-teman mengobservasi tentang mengobservasi tentang bagaimana sih perkembangan anak usia 4 sampai 5 tahun berarti ya, 4 sampai 5 tahun kira-kira seperti apa? Gimana Pak? Betulan? Teman-teman akan mengobservasi perkembangan anak usia 4 sampai 6 tahun kurang lebih seperti itu. Nanti bisa dibikinkan makalah, minggu depan dikumpulkan serahkan saya. Oke, sampai sini ada yang bertanyakan lagi? Nggak ada, sudah buru-buru mau pulang aja nih. Iya. Kalau gitu kita tutup, kita akhiri. Semoga bermanfaat dari ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa masuk ke dalam pemikiran teman-teman semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah deskripsi mata kuliah pada psikologi perkembangan. Saran saya, tetaplah bergerak maju, tetap semangat, dan tetap memberikan motivasi dalam proses pembelajaran. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.